Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi pemirsa yang ikut melihat siaran kajian sore hari ini. Saya awali dengan surat Al-Baqarah ayat 183 yang menceritakan atau memaknai tentang puasa Ramadan tahun ini. Semoga kajian ini menjadi berkah buat kita semua. Dan untuk para pendengar, para penikmat dakwah kajian ini, silakan untuk mengkritisi, memberi saran pada komentar di bawah ini. Saya akan mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudatin faman kana minkum maridun aw ala syafari fa'idtum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tadawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan lin-nasi wa bainatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridun aw ala syafari fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ تَرْشُدُونَ. Uhilla lakum laulatas syiyamir rafas ila nisaikum hunna linasu sullakum wa antum libasul lahunna. Alimallahu annakum kuntum tahtawuna anfusakum wa taba alaikum wa adha ankum
fa'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmus siyama ilal laili wa la tubashiruhunna wa antum akifun fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Baik pemirsa, ini tadi saya sudah bacakan surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Kemudian kita lanjut dengan makna-makna yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Silakan untuk pemirsa dapat menyampaikan saran atau kritisi tentang yang saya baca atau ketartilan pembacaan saya tadi. Saya akan terbuka untuk semua masukan dan Bapak Ibu sarankan. Terima kasih sudah mengikuti. Ya, untuk Al-Baqarah yang 183 berarti hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu bertakwa. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menjelaskan bahwa ayat di atas berkenaan dengan perintah puasa yang tidak hanya kewajiban menahan diri dari makan, minum, dan jima semata. Puasa harus dilandasi dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang dan tercela serta membersihkan diri dari lahir dan batin. Lanjut untuk Al-Baqarah ayat 184 yang berarti yaitu dalam beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, yaitu mereka yang tidak puasa, untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika mengetahui. Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban mengganti puasa bagi orang-orang yang sakit atau sedang dalam perjalanan atau sering kita sebut musafir. Ibnu Katsir berpendapat mengenai ayat di atas bahwa orang bermukim yang sehat akan tetapi kesulitan melaksanakan puasa boleh menggantinya dengan fidyah. Mungkin di sini orang-orang tua, orang yang sepuh yang sudah tidak mampu berpuasa. Saya lanjut dengan surat Al-Baqarah ayat 185 yang berarti adalah beberapa hari yang ditentukan ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka adalah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit dalam perjalanan lalu ia buka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya, yaitu pada hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya dan diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Mengutip tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia disebutkan ayat 185 dalam surat Al-Baqarah menerangkan bahwa Al-Quran diwahyukan pada bulan Ramadan. Ayat yang berkaitan yakni surat Al-Qadr ayat 1 yang mengisyaratkan bahwa Al-Quran diwahyukan pada malam qadha yang penuh kemuliaan. Kita lanjut ke
Surat Al-Baqarah ayat 186 yang berarti, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat, aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ayat ini menegaskan bahwa Allah SWT Maha mengabulkan doa, terutama doa orang-orang yang sedang berpuasa. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang tidak akan ditolak doanya. Pertama, pemimpin yang adil, orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka, dan orang yang dizolimi. Allah akan mengangkatkan melewati awan pada hari kiamat dan membukakan pintu-pintu langit untuknya. Allah berfirman, demi kekuasaanku, sungguh aku benar-benar akan menolongmu, walaupun hanya beberapa saat. Untuk surat Al-Baqarah 187 ayat yang terakhir saya baca, yang berarti, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam, tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beritikaf di dalam masjid. Itu larangan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Dari semua artian dan makna yang kita pelajari ayat Al-Baqarah itu tadi, kami simpulkan, yaitu dari Prof. Quraish Shihab menjelaskan tentang buku wawasan Al-Quran, tafsir Mad'u atas berbagai persoalan umat, bahwa ayat di atas berbicara mengenai izin melakukan hubungan suami istri di dalam Ramadan. Di samping itu, ayat ini juga memuat penjelasan tentang lamanya puasa yang harus dikerjakan. Puasa dari terbitnya fajar hingga berakhir ketika terbenamnya matahari. Itulah kajian 5 menit 7 menit yang saya sampaikan sambil kita menunggu berbuka puasa. Semoga kami dan Bapak Ibu yang telah mengikuti sedikit makna kajian Al-Quran ayat ini selalu diberi kemudahan Allah dan hidup penuh berkah. Terima kasih untuk dukungannya. Ahlan wassalam, semoga kita bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.